Dan kami akan ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa berkekuatan 6,5 skala Richter yang melanda wilayah Garut pada Sabtu malam tadi. Kita akan bergabung bersama rekan Taufik Hidayah yang ada di Garut, Lutfi Rafsanjani di Sumedang, dan Denden Ahdani di Tasikmalaya. Kita akan ke Taufik terlebih dahulu. Selamat pagi Taufik, bagaimana kondisi terkini pasca gempa di sana? Ya, silakan Taufik. Baik, kan bahwa pasca gempa yang terjadi di Banten, Jawa Barat, memang masyarakat saat ini atau pagi ini sudah berangsur normal, di mana merupakan salah satu masjid yang digunakan untuk evakuasi mandiri yang dampak gempa di wilayah Garut, di mana salah satu masjid ini digunakan evakuasi mandiri karena masyarakat masih khawatir akan gempa susulan. Namun informasi terbaru bahwa terdapat 2 korban luka yang memang mengalami harus dievakuasi ke puskesmas terdekat karena mengalami luka di kepala akibat tertimbun reruntuhan atap rumah. Dan selain 2 korban luka sendiri, terdapat bangunan rumah masyarakat yang memang mengalami kerusakan dengan kategori kerusakan sedang hingga ringan, dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri masih melakukan asesmen di lapangan untuk mengetahui data pasti berapa jumlah rumah yang mengalami kerusakan pasca gempa 6,2 magnitudo. Dan bisa saya sampaikan, Andi, bahwa aparat TNI Polri sekitar pukul 2 pagi tadi melakukan apel siaga bencana, di mana mereka melibatkan BRIMOB, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, serta dari unsur kodim setempat akan menyebar anggotanya untuk mengetahui dampak kerusakan yang berada di masyarakat Kabupaten Garut, di mana yang tersebar di 42 kecamatan yang ada di Garut. Selain menyebar anggotanya untuk melakukan pendataan, mereka juga akan melakukan pemeriksaan atau memastikan jumlah korban luka akibat gempa tadi malam. Dan bisa saya sampaikan juga, selain rumah-rumah warga, terdapat fasilitas infrastruktur pemerintahan yang mengalami kerusakan, seperti atap pelafon rumah sakit juga mengalami kerusakan. Beberapa bagian atap pelafon juga harus rusak dan hampir saja menimpa petugas medis dan para pasien. Dan saat ini belum ada laporan atau tidak ada laporan mengenai korban jiwa pasca gempa yang terjadi di Garut. Demikian. Ya, Taufik, tadi Anda sebutkan terdapat korban luka, bahkan bangunan rumah yang rusak. Apakah ada posko yang disiapkan dari pemerintah setempat di sana? Sejauh ini memang dari Babinsa dan Babin Kamtibmas telah melakukan evakuasi terlebih dahulu terhadap para korban. Adapun ada yang melakukan evakuasi sendiri, yang memang mereka para korban tersebut harus mendapatkan perawatan di puskesmas yang memang harus segera mungkin, dan rata-rata untuk korban sendiri mengalami luka di bagian kepala karena mungkin tertimpa reruntuhan atap genting yang menimpa kepala mereka. Dan sejauh ini petugas telah disebar bahwa nanti pagi, bahwa sekitar pukul 8 pagi nanti akan mulai ada pendataan atau data masuk ke pusat pendataan yang berada di pusat posko siaga bencana yang berada di Mapores Garut, sehingga jumlah data kerusakan hingga jumlah korban dipastikan akan terpusat pada satu posko agar tidak simpang siur jumlah data korban dan jumlah rumah rusak. Dan bisa saya sampaikan juga beberapa fasilitas yang memang
mengalami kerusakan tersebut, pagi ini akan dilakukan asesmen apakah kategori rusak ringan, sedang, atau rusak berat. Demikian. Ya Taufik, apakah hingga saat ini Anda masih merasakan adanya gempa susulan? Baik Andi, pasca gempa yang terjadi pada Sabtu malam tadi, memang kekuatannya cukup besar sehingga guncangannya pun terasa walaupun kami atau saya berada di luar rumah, dan guncangan itu juga sangat dirasakan besar apabila yang dirasakan oleh warga yang ada di dalam rumah, dan beberapa masyarakat juga mengeluhkan beberapa perabotan rumah tangga mereka harus berjatuhan karena guncangan gempa amat besar. Akan tetapi memang tidak ada gempa susulan, walaupun memang menjadi kekhawatiran masyarakat sehingga mereka lebih memilih melakukan evakuasi mandiri atau mengungsi mandiri sementara waktu di aula musola atau di madrasah, juga di masjid-masjid terdekat. Demikian Andi. Ya, Taufik, apakah ada pendataan yang akan dilakukan dari BPBD terkait korban-korban gempa? Baik, untuk pendataan atau asesmen terhadap jumlah korban dan jumlah kerusakan rumah sudah dilakukan pasca petugas gabungan yaitu TNI, Polri, dibantu BRIMOB juga BPBD, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran yang dilibatkan di lapangan sejak pukul 2 pagi tadi sudah mulai disebar. Artinya mereka akan mengetahui jumlah rumah rusak, kemudian jumlah korban luka. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa, dan akan masuk ke pusat informasi pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi besok, sehingga tidak ada data simpang siur jumlah korban termasuk jumlah kerusakan rumah. Demikian. Ya Taufik, apakah warga yang terdampak gempa yang saat ini mengungsi salah satunya di masjid seperti yang Anda katakan tadi sudah kembali ke rumah mereka masing-masing atau masih bertahan di lokasi-lokasi yang aman? Baik, bisa saya jelaskan bahwa pengungsian mandiri yang dilakukan atau evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Garut karena khawatir gempa susulan, mereka memang menempati madrasah atau masjid. Mereka kenapa menempati madrasah atau masjid? Karena memang masjid dianggap mereka merupakan tempat paling aman karena mudah akses saat terjadi gempa susulan, sehingga mereka bisa berlari keluar ruangan tanpa harus terhalang oleh pintu dan lainnya. Dan dibandingkan sekitar pukul 23 malam tadi, memang masyarakat sudah berangsur normal karena masyarakat pasca melakukan evakuasi mandiri atau pengungsian mandiri, lambat laun mereka mulai kembali ke rumah, dan seperti tadi saya lihat ada baru tinggal beberapa orang saja yang bertahan di tempat evakuasi mandiri karena mereka masih khawatir akan gempa susulan. Akan tetapi memang BMKG menginformasikan bahwa tidak mungkin akan terjadi gempa susulan pasca gempa besar yang memang mengguncang kawasan Garut dan sekitarnya. Ya, baik, Taufik Hidayat langsung mengabarkan dari Garut, Jawa Barat.